gitu. Tapi sebenarnya konsep gentle parenting itu bukan berarti kita permissive parenting. Berarti dibedakan ya, permisif dengan gentle ya. Betul, tentu sangat berbeda gitu. Karena Yesus sendiri kan menghardik dosa ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke dalam hati parentsnya, kita mesti peka tuh menilik, mau tuh jujur melihat ke dalam diri kita. Motivasi kita tuh sebenarnya apa gitu. Nah sehingga sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu menolong anak untuk mengenali itu, mengenali apa yang Tuhan taruh dan mengenali untuk apa yang Tuhan taruh itu di dalam hidup saya. Bahwa kalau terjadi dualisme seperti itu akan merusak anak, gitu. Nah bahwa kalau grandparentsnya tidak sekata dengan orang tuanya, itu akan berat parentingnya. Halo teman-teman, selamat datang di Connect Talks, podcast dari KKMI Gurepatri yang setia menemani perjalanan iman kekristenan kita. Di Connect Talks kita akan membahas berbagai topik seputar bagaimana menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Dia, bertambah bagi sesama dan dunia, serta memuliakan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Yuk kita bertumbuh dan terkoneksi lebih dalam. Connect with God, connect with people. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang penting, yaitu mengenai parenting. Seperti kita tahu, seorang bayi tidak lahir ke dunia dengan membawa sebuah buku manual tentang bagaimana kita mendidik dan membesarkan bayi tersebut. Tetapi kita sebagai orang tua juga dilengkapi dengan firman Tuhan dan kebenarannya, di mana terdapat banyak sekali hikmat yang bisa kita terapkan di dalam mendidik seorang anak. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan hikmat dari firman Tuhan tersebut? Hari ini kita akan banyak belajar dari narasumber kita, yaitu Ibu Anita Sieria, seorang konselor dari Pusat Konseling Telaga Kehidupan, dan seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Halo Bu Anita. Halo Bu Anita, selamat datang di Connect Talks. Thank you. Senang sekali kita bisa kedatangan narasumber yang juga pastinya sering berkutat dengan dunia parenting ya Bu Anita. Yes. Cukup ya. sering dan sudah mengalami sendiri ya secara benar. langsung. Boleh diperkenalkan Bu tentang Pusat Konseling Telaga Kehidupan itu apa? Di tempat kami, jadi pusat konseling kami itu kami melayani mulai dari usia remaja sampai dewasa, sampai lansia juga, tergantung kliennya ya. Dan tahun ini adalah tahun kelimanya kami, dan memang sifatnya ministry gitu ya. Jadi dari berbagai macam kalangan sih sebenarnya, nggak hanya Kristiani, tetapi tentu value-value di dalam pusat konseling ini adalah value kekristenan gitu, yang ketika kami di ruang konseling ya itu kami percaya di pusat konseling kami itu bahwa ketidaksempurnaan itu adalah ruang untuk bertumbuh gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita mesti tolak, kita mesti singkirkan jauh-jauh, tetapi embrace the imperfection, karena itu sebenarnya memberi kita ruang untuk bertumbuh gitu. Kalau pohon udah gede, udah tua, dia nggak ada ruang untuk bertumbuh lagi ya. Jadi sebenarnya itu tuh fungsi dari ketidaksempurnaannya kita. Dan ya bahwa kalau ada luka batin, sebenarnya itu kesempatan, ruang untuk Tuhan itu boleh bekerja ya di dalam hati setiap kita untuk memulihkan. Jadi ya embrace every season dan setiap hal-hal yang memang Tuhan izinkan ya terjadi di dalam hidup kita gitu. Wah, menarik banget. Ini satu statement tentang embrace the imperfection ya. Jadi ketidaksempurnaan itu adalah ruang untuk pertumbuhan. Iya, betul. Tidak terkecuali dalam parenting juga ya Bu. Pasti ada Bener juga banget. ya. Kita mesti embrace the imperfection Betul. di dalam gaya atau cara parenting kita. Iya. Nah, kita mau tanya tentang apa sih Bu perbedaan tentang Christian parenting. Jadi kalau tadi kita bicara tentang nilai-nilai firman Tuhan, nah apa perbedaan Christian parenting itu dengan mungkin ada banyak style parenting yang lagi tren ya zaman sekarang ya, mungkin gentle parenting atau military parenting ya Bu ya. Apa ya Bu, boleh? VOC. Iya, VOC VOC ya.
Parenting itu kalau mau dibahas kan luas banget ya Yes. sebenarnya ya. Tetapi yang kita sekarang kenal dan banyak banget orang sekarang udah mulai sebenarnya protes juga dengan gentle parenting itu, right? Iya, iya. Beberapa waktu yang lalu ada saya lihat orang yang posting kayak begini nih modelan anaknya gitu. Masa kita ya mesti gentle parenting gitu. Tapi sebenarnya konsep gentle parenting itu bukan berarti kita permissive Oke. parenting. Berarti dibedakan ya, permisif Tentu. dengan gentle ya. Betul, tentu sangat berbeda gitu karena Yesus sendiri kan menghardik dosa ya. Ya, Hal yang salah Tuhan Yesus tunjukkan gitu bahwa ini sesuatu yang salah nih, ini sesuatu yang hal yang dosa dan kita tidak boleh lakukan. Tentu kita juga meneladani Yesus kalau ada sesuatu yang anak lakukan salah, kita akan katakan bahwa itu sesuatu yang salah gitu. ya. Bukan kalau orang tua yang permisif, bedanya dia akan mengizinkan semuanya kan. Iya aja, mau anaknya mau apa dikasih aja gitu. Kesannya dia akan ya sohib ya sama anak kesannya gitu. Tetapi tanpa dia sadari sebenarnya itu merusak anak gitu karena nggak ada pagernya gitu. Apakah gentle parenting itu yang mengakibatkan generasi yang sekarang ya, ini sekarang tuh menjadi strawberry generation? Apakah itu juga salah satu Penyebabnya gitu. penyebab dari akibat dari gentle parenting? Si strawberry generation. Menurut saya enggak sih ya. Enggak ya? Enggak. Kalau dilakukan dengan tepat ya gitu. Oh. Karena permissive parenting lebih mungkin menghasilkan strawberry generation. Oke. Tetapi Berarti kalau saya boleh statement, gentle parenting tidak sama dengan permissive parenting. totally Oke, different. totally. Iya. Iya. Walaupun mungkin di pikirannya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti, dipikirnya oh ya harus gentle, itu berarti semua-semua iyain kayak gitu. Enggak, beda banget gitu. Iya. Gentle parenting itu kita ngomong banyak aspek, termasuk salah satunya yang paling penting adalah boundaries ya. Ya, Kita tuh boundaries. pagernya jelas gitu. Jadi anak itu butuh itu. Anak tuh butuh pagar, tahu kisi-kisinya. Saya boleh sampai mana sih, sejauh mana sih yang saya boleh, yang saya nggak boleh itu sampai mana mah, sampai mana pak. Kalau itu jelas, itu akan jadi pagar yang aman untuk mereka. Jadi orang tua itu nggak boleh takut bilang enggak dan memberikan batasan yang jelas. Misalnya nih contoh aja, anak boleh main umur berapa, dia boleh sepedaan main keluar perumahan tanpa pengawasan. Nah itu umur berapa misalnya, orang tuanya tahu nih anaknya udah cukup bisa, dia kasih batasan ya, sejauh ini nih nak kamu boleh mainnya pokoknya nggak keluar dari pos satpam. Mungkin awalnya kan hanya di depan rumah gitu kan. Lama-lama oke, boleh muter seluruh klaster tapi nggak boleh keluar dari pos satpam. Nah itu kan sebenarnya Sebuah batasan. dan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memingit atau memingit mengungkung anak gitu loh. Mengurung anak bukan, tetapi pagar itu selalu ngomong soal memberi batasan untuk membuat anak merasa aman. Nah gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya jaga ini anaknya supaya anaknya aman, tapi memberi perasaan aman. Saya aman. Kenapa anak kok bisa merasa aman dengan batasan yang jelas? Karena dia tahu what to expect. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau saya sejauh ini, papa mama pasti say no. Dia jadi firm gitu, jadi tahu. Oke, saya bolehnya sebatas ini. Di luar itu saya salah. Jadi dia tuh aman dengan dirinya, nggak ragu-ragu terus gitu loh. Kan ada anak yang terus ragu-ragu ya. Ini benar apa nggak benar, salah apa enggak itu tuh. Jadi pagar itu fungsinya itu kan, kita bukan membangun tembok ya yang mengurung anak, tetapi pagar itu kan kita bisa nengok keluar, kita bisa buka tutup pintunya, tetapi menjaga aman. Kuncinya di boundaries berarti ya. Yes, berarti Salah satunya ya. Salah Betul. satunya ya. sebagai parents tidak perlu takut atau ragu untuk memberikan boundaries pada anak, karena justru itu membuat anak merasa lebih aman. Exactly. Karena dia mengerti apa yang diharapkan gitu, dan apa yang boleh dan tidak boleh. Betul. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang tadi udah gentle parenting ya. Kalau bicara tentang sekarang ke Christian parenting, apakah ada istilahnya aspek-aspek di dalam gentle parenting yang juga ada di dalam Christian parenting? Oh, that's a very good question. Itu tarik benang merahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri teladan Yesus ya, Yesus itu always relational. Dan
Yesus sangat jelas itu tadi ya, memberikan boundaries, apa yang benar, apa yang enggak, apa yang boleh, apa yang enggak. Tetapi enggak pernah tuh dengan makian, enggak pernah tuh dengan memukul, iya, atau dengan manipulasi gitu. Ya, manipulasi ya, Right. sangat Kalau tidak kamu membenarkan. ini, kamu dapat ini gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang kan kasih reward sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi untuk memanipulasi, mengontrol supaya anak itu mengikuti apa yang kita mau. Jadi sebenarnya balik lagi ke dalam hati parentsnya, kita mesti peka tuh menilik, mau tuh jujur melihat ke dalam diri kita. Motivasi kita tuh sebenarnya apa gitu. Apakah kita mau nih anak kayak robot ya kan, persis kayak yang kita mau bentukannya, kita program kayak begini. Nah kita pakai segala macam cara, termasuk tuh ada orang tua yang misalnya katakan, mama atau papa udah kerja susah-susah ya cariin kamu supaya kamu sekolahnya pinter dan sebagainya, supaya apa nih anak nurut ngikut gitu Ada kan. guilty feelings Ada juga guilty ya. feeling, jadi guilt tripping Iya. gitu, dan itu Iya, nggak iya. sehat untuk anak karena dia nggak belajar itu gitu. Wow. Jadi kata kuncinya sebenarnya gentle and firm. Gentle and firm. And firm. Ya. Balance ya berarti ya. Betul. Firm kan bukan harsh ya, Ya. gitu. Tetapi firm, kita yakin, kita tahu ini yang benar, kita ajarkan. Kalau kita bilang enggak, kita nggak perlu enggak ya nak, terus kita meledak. Tetapi kita katakan dengan gentle but firm, nak enggak boleh. Suatu hari saya mungkin cerita dikit Ya, apa ya? boleh. Saya Sangat boleh. anak saya masih kecil waktu itu, umur 3 tahunan ya, 3-2 tahun, belum terlalu ngerti. Waktu itu dia terus lakukan kesalahan yang sama. Jadi akhirnya saya bilang, nak, mama sudah terus ingatkan, kalau misalnya sekali lagi kamu lakukan itu, mama akan lebih tegas ya, suara mama akan lebih naik ya, gitu. Jadi saya udah beritahu ada konsekuensinya. Terus nanti saya akan kasih tahu. Nanti kalau kamu, kan dia suka nonton nih gitu. Kalau kamu terus lakukan ini, mama akan potong jam nonton kamu. Wah itu tuh. Udah lebih gede udah kayak gitu ya. Mungkin dia udah agak gedean tuh, jadi dia ngerti. Jadi mau dia nangis, mau dia tantrum, mau dia apa, mau dia please atau dengan model yang kayak apapun, saya akan tetap dengan tenang. Enggak ya nak, tadi mama sudah bilang. Jadi Firm enggak, ya. firm. Ya. Tapi saya enggak ya, atau saya meledak gitu di Ya. depan dia tuh enggak gitu. Dan enggak mudah ya. Saya ya. walaupun saya konselor enggak mudah sama sekali. Baiklah. Kita Gimana? belum bisa memahami. Tapi kamu udah merasa deg-degan kan ya sejak sekarang Karena akan ya menjadi calon. Iya, ya Tuhan tolong ya. Nah, dalam Christian parenting tadi, kalau zaman sekarang kan ada banyak banget ya, terutama tekanan sosial media juga, di mana sukses tuh harus diraih dalam usia semuda-mudanya gitu ya. Nah, apakah ini kalau kita terlalu berfokus pada agar anak jadi sukses, mengikutkan dia dengan banyak les ya, banyak Tons of skill less. ya, gitu kan. Tapi kadang kan akhirnya kita jadi bagaimana ya menanamkan karakter Kristus juga di tengah-tengah itu gitu. Kalau menurut Bu Anita sendiri gimana untuk hal itu? Oke, jadi value dan definisi suksesnya keluarga itu kita perlu rumuskan dulu. Oke. Nah, mumpung ini kan masih calon ya, akan Iya, akan segera. Nah, itu diskusi hal-hal seperti itu akan sangat baik gitu. Pakai Sebenarnya ChatGPT mungkin aja definisi sukses. yang di dalam value kekristenan gitu ya. Oh, mungkin boleh juga dicek. Jadi apa tuh sukses ya, kalau kita kan bagaimana kita tahu mengenal panggilan Allah, Yes. ya kan. Kemudian bagaimana di dalam perjalanannya kita setia di dalam panggilan itu yang menjadi suksesnya kita ya. Rata-rata kita orang percaya akan mengatakan hal yang seperti itu gitu. Jadi value keluarga itulah yang kemudian kita bawa untuk anak-anak di tengah terpaan dunia yang memang itu melawan arus ya. Iya. Karena dunia mesti punya yang sekarang ini sesuatu yang kita tampilkan. Semua tuh yang kita bisa posting ya kan. Kita pilih kafe, tempat makan yang
Instagramable. Jadi semua performance gitu, yang di depan mata, yang bisa diperformin apa gitu. Tetapi kita mau katakan kepada anak kita bahwa nggak seperti itu, dan kita pun walk the talk. Jadi kita sendiri juga nggak bingung dengan hal-hal itu, tetapi kita mau tuh benar-benar mengenal anak kita, karena nggak mungkin anak itu datang tuh polosan ya, tetapi Tuhan itu udah built in hal-hal di dalam dirinya untuk menjawab panggilan atau tujuan yang Tuhan udah berikan itu sejak awal. Karena Tuhan udah dikatakan Tuhan mengenal sejak belum dijadikan. Jadi sejak sebelum anak itu ada di dalam kandungan mamanya, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah kenal, Tuhan sudah punya rancangan. Nah, sehingga sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu menolong anak untuk mengenali itu. Mengenali apa yang Tuhan taruh dan mengenali untuk apa yang Tuhan taruh itu di dalam hidup saya gitu. Jadi nggak perlu ya ikut semua les itu. Beberapa lah. Justru PR kita sekarang adalah mendefinisikan sukses ya, menurut nilai kekristenan ini. Iya, lesnya boleh, tetapi maksudnya untuk mengarahkan pelan-pelan dia akan tahu yang mana arahnya. Bahkan menurut saya parents-nya pun juga perlu tahu panggilannya di dalam dunia ini kan, karena kan juga parents juga nggak tahu kan. Tadi bentuk walk the talk walk tadi the talk ya. kan. Betul. Walk the talk dari dia mengajar anaknya untuk dia mengerti panggilannya. Iya, juga. betul. Waduh, nggak jadi nih ya ikut lesas olimpiade ya. Kalau anaknya emang ke arah sana ya nggak ada salah. Nggak ada Kalau salahnya. panggilannya di sana nggak apa-apa kan. Oke, Ya, siap. bener kan? Kalau stres malah kayaknya kasihan ya. Karena nggak cocok di situ. Oke, makasih banget Bu untuk pencerahannya mengenai definisi sukses tadi. Nah, yang berikutnya ini, saya menjumpai dan kebetulan waktu itu sempat ngobrol dengan seorang rekan ya di gereja. Kenapa kalau di gereja, dan ini di banyak gereja, hampir semua gereja ya, menjelang pernikahan selalu diadakan kelas pranikah. Iya. Tetapi ketika akan menjadi orang tua, tidak ada yang namanya parenting class gitu ya. Jadi kayak tadi kan, nggak ada buku manualnya ini loh. Yes. Begitu dia lahir nggak bawa buku manual. Papa ini untuk ngurus aku. Padahal kan selain pernikahan juga seumur hidup, menjadi orang tua juga akan kita jalani seumur hidup. Benar gitu. banget. Iya. Nah, bagaimana ya Bu? Apakah kita tuh harus mengandalkan naluri dalam menjadi orang tua gitu? Atau juga ini hasil kita didikan masa lampau itu yang membuat kita mendidik anak seperti itu bisa juga. Bagaimana Bisa kita tuh juga jadi model. bisa belajar prinsip-prinsip ilahi gitu? Iya, walaupun kan didikan masa lampau juga belum tentu sesuai dengan zaman sekarang kan gitu kan. Betul. Nah, itu gimana? Silakan. Bagaimana peran gereja sebaiknya dalam mendidik para orang para tua orang itu tua. yang tepat menurut Bu Anita gimana? Seperti apa? Jadi kalau saya sebenarnya ditarik perlu lebih jauh lagi. Waktu pranikah mestinya juga dibekali dengan parenting. Jadi Betul. justru di awal ya sebelum pernikahan. Termasuk kan perlu diskusi ya dengan pasangan nanti soal anak, bagaimana mendidik anak itu kan sebenarnya karena kita berasal ya dan bertumbuh di dalam dua keluarga yang berbeda. Ya, Jadi betul parenting sekali. itu udah terlalu telat sometimes ya, atau seringkali bisa jadi. Kalau sudah punya anak, kemudian anaknya udah gede, terus baru bingung gitu. Terus kadang orang tua itu baru bingung waktu anaknya remaja karena udah mulai makin Susah bergejolak diatur. ya kan. Karena memang fasenya gitu. Nah, tetapi sebenarnya perlu ditarik lebih mundur sih kalau menurut saya ya. Waktu pranikah itu sudah mulai tuh dimasukkan ya, disisipkan. Sehingga pasangan berdua ini bisa kompak ya, bisa janjian gitu. Oke, nanti kita mau gaya parenting yang seperti ini. Ketika kita mau punya anak, dikaruniai anak, kita udah siap nih, kita punya bekal, kita udah diskusi, saya mau menjalankan gaya parenting yang seperti apa. Gitu. Jadi karena papa mama kompak itu penting banget untuk anak. Wah, papa mama kompak penting banget buat anak ya. Betul. Karena itu hadiah yang terindah buat anak sebenarnya, terbaik untuk kesehatan pertumbuhan si anak ya, mental health lah, pertumbuhan semuanya. Karena kalau papa mamanya konflik, jadi gini ya, papa mama itu kan asal usul anak ini ada. Nah, kalau asal usul
penyebab gitu kan, dia ada itu konflik, bertengkar, kemudian apalagi kalau berpisah, dia jadi bingung ya dengan identitas dirinya, dengan bagaimana ini ya, ini kan saya kan berasal dari kesatuan papa mama, tetapi kesatuan ini terancam. Nah, sehingga itu bikin dia merasa insecure, membuat dia merasa cemas, nggak aman gitu. Jadi banyak tuh rentetannya kalau papa mama ini nggak kompak. Ada gitu yang terjadi, itu aja sih yang saya mau. Kadang orang tuanya juga main bad cop, good cop gitu ya Bu, atau satunya permisif, satunya lebih strict gitu ya. Iya, cermat. Saya nggak setuju itu. Bad cop, good cop, enggak. Karena kan Alkitab juga ajarkan istri tunduk kepada suami karena suami itu kepala, dan Kristus adalah kepala ya dari kesatuan ini. Nah, jadi sebenarnya semua satu suara tunduk kepada Kristus gitu. Oke. Siap. Ya ini PR juga ini sebenarnya buat para orang tua ya. Betul. Untuk bisa istilahnya satu suara. Iya, bisa satu suara, bisa apa sih istilahnya, meng-create ulang ya, bukan meng-create ulang, menciptakan ulang bagaimana culture untuk mendidik anak kan. Betul. Culture keluarga juga penting. Iya. Culture mendidik anak juga yang setelah itu kan pendidikan. Betul. Dan lain sebagainya. Ini PR kedua kita ya. Hari ini kasih PR banyak ya. Dan kata-kata culture itu bagus banget. Karena memang iya, karena kan waktu kita menikah sebenarnya kita seperti membangun kerajaan baru. Ya. Jadi kita meninggalkan kerajaan lama dalam artian dengan papa mama kita. Nah, bersatu dengan pasangan kita ini membangun satu kerajaan baru, istilahnya seperti itu. Maka kerajaan baru ini harus punya aturan baru, culture yang baru, cara dan tatanan yang baru. Apa nih yang mau? Kalau enggak tadi seperti yang tadi Pak Peter katakan juga, bisa terbawa tuh yang dari pola keluarga lama. Nah, masalahnya kan tadi juga disinggung, apakah pola dari keluarga lama itu pola yang sehat atau pola yang tidak. Nah, tentu yang sehat kita mau sadari, kita mau lanjutkan, dilanjutkan, diwariskan nih pola yang baik. Tetapi pola yang tidak sehat kita juga mau kenali, kita mau putus tuh rantainya. Kalau enggak akan terus bergulir seperti ini gitu. Oke. Nah, ini menarik mengenai ayah dan ibu yang kompak ya. Bagaimana dengan fenomena yang banyak terjadi hari-hari ini Bu, tentang single parenting. Jadi single parent ya. Kita seperti kita ketahui juga banyak banget teman-teman yang mungkin juga menjadi single parent gitu ya, dimana mungkin harus mengambil peran ayah dan ibu seperti itu. Dua-duanya kan. Iya, betul. Padahal kan peran ayah dan peran ibu kan berbeda kan. Dan itu sama-sama menurut aku itu berat ya. Betul. Untuk dijalanin kan. Nah, bagaimana nih single parents nih bisa melakukan dua hal ini gitu loh, dua fungsi ini sebagai parents ya. Sebenarnya bisa melibatkan orang-orang di sekitar. Salah satunya ya, salah satu caranya. Jadi single parentnya misalnya mama atau papa nih, ada nggak figur, ini katakanlah misalnya single parentnya mama, ada nggak figur pria ya yang bisa anak ini kemudian jadikan figur yang dia ya, satu sosok yang dia teladani, satu sosok yang juga nurture dia sebagai figur seorang pria gitu, entah mungkin pamannya atau kakeknya atau mentor di gereja atau hamba Tuhan ya, atau siapa yang dia bisa tuh. Jadi mamanya pelan-pelan kalau anak ini ada yang klik atau apa, nah itu tuh, atau dari keluarga ya, dari anggota keluarga bisa mengisi hal itu. Jadi nggak bekerja sendirian. Yang kedua, jangan taruh di pikiran saya harus semuanya saya yang dua peran sebagai ayah juga seorang mama. Jadi mama aja yang ini kalau single parentnya mama ya, jadi mama yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anak. Tentu ada peran-peran yang
misalnya nih seharusnya mencari nafkah dan sebagainya tetap dijalankan. Tetapi jangan berpikir dua-duanya nih, beban dua-duanya ini saya di dalam satu diri saya harus jadi mama dan juga jadi papa. Enggak. Tuhan tetap panggil kita, kalau kita mama ya Tuhan panggil kita jadi mama walaupun kita single parent. Kalau kita single parentnya papa ya Tuhan tetap panggil kita papa gitu, sebagai seorang papa. Jadi itu aja, jalanin sebagai seorang papa walaupun ini kelihatannya memang gak sempurna seperti keluarga lain yang papa mamanya misalnya masih lengkap, tetapi anugerah Tuhan itu tetap ada kok bersama gitu. Yes, amin. Jadi bapak yang menjadi bapak sendiri ya bagi anak-anak kita, walaupun kita orang tua papa mama lengkap, kita tetap kan perkenalkan ya bahwa figur bapak itu adalah bapak yang sejati, bapak yang selalu akan ada, yang selalu akan nurture, tapi juga akan selalu melindungi, protect dan sebagainya. Jadi iya, kadang-kadang karena stigma ya dari masyarakat bahwa ketika kamu single parent kamu harus boyong nih dua-dua peran itu. Memang bebannya pasti lebih berat, tetapi keep in mind bahwa saya dipanggilnya jadi mama, saya dipanggilnya jadi papa. Apa yang bisa saya lakukan di dalam peranan dan panggilan saya ini gitu. Berarti penting sekali untuk gereja dan komunitas Support. yang ada untuk support ya Bu Anita ya. Betul, sangat Ya, penting. sehingga mereka bisa juga ambil peran ya, salah satunya ya. Betul. Di komunitas ini ya, di gereja ini. Benar. Saya ingin sorotin sedikit lagi, bahkan ada orang tua yang kan sepasang papa mama lengkap tetapi fungsinya nggak jalan, kan sebenarnya itu single parenting juga gitu. Bagaimana dengan bentuk yang long distance marriage? Jadi mungkin papanya, mungkin kebanyakan papa ya yang bekerja di luar kota atau luar pulau atau mungkin luar negeri gitu. Apakah ini juga main peran support dari gereja dan komunitas seperti yang single parenting tadi Bu Anita? Iya, peran keluarga ya, kalau ada support system itu akan lebih menolong. Untuk orang tua yang jauh mungkin dari anak, bagaimana tipsnya untuk tetap membangun hubungan emosional, jadi koneksi bondingnya tuh tetap terbangun? Ada tips apa ya Bu? Jadi memang alokasikan waktu khusus itu akan menolong ya, daripada kalau random. Nih kadang telepon, kadang nggak telepon. Kalau bisa ya idealnya. Misalnya bangun pagi atau malam sebelum tidur itu penting. Jadi ini juga tips untuk orang tua yang sibuk banget bekerja atau pelayanan gitu kan. Jangan lewatkan bangun tidur dan mau tidur. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan yang juga sangat sibuk ya, suami istri. Mereka tuh luangkan waktu di jam-jam penting anak. Jadi anak sudah bisa tahu, oh di jam ini mama akan datang. Misalnya pagi mama papa ada gitu ya, ada bonding time 15 menit, 30 menit sebelum berangkat kerja. Makan siang, ternyata makan siang mereka masih bisa makan siang bareng. Nah dikondisikan tuh waktu-waktu itu untuk mereka bisa bareng, connecting time lagi. Dan itu kan karena udah rutin, anak sudah bisa ekspektasi ya, oh antisipasi nih nanti siang bisa bareng lagi. Jadi mereka waktu nungguin, mereka tetap ngerasa terkoneksi itu. Terus nanti malam mau tidur, oh mama papa ada waktu lagi nih sama aku sebelum aku tidur. Jadi kalau yang long distance ya pakai telepon, pakai video call. Teknologi sangat memudahkan ya sekarang. Dan kalau rutin itu akan menolong. Terus gimi-gimi kecil misalnya nih, karena sekarang udah nggak nulis surat ya. Tapi kan bisa ya, walaupun long distance, misalnya keinget anak, ada barang yang lucu atau ada apa, kirim gosen, kirim, iya, kasih surprise ya. Iya, kasih surprise, iya. Saya kadang kasih notes kecil di depan kamar anak saya. Jadi kalau saya bangun duluan atau apa, saya suka kasih notes apa tuh hari itu, saya tempelin pakai post-it gitu. Jadi ya mereka tahu kalau tidur malam mereka kan suka nggak mau ditinggalin ya. Jadi saya bilang, mama nanti kembali, mama waktu mama kebangun misalnya tiba-tiba tengah malam kebangun atau apa, mama akan lihat kamu. Nah itu kan sebenarnya trik untuk mereka ngerasa tetap terkoneksi ya. Walaupun aku udah tidur, mama akan tetap lihat aku. Nah terus saya bilang, nanti kalau mama lihat kamu, mama akan tempelin
post it di depan kamar kamu waktu mama ngintip. Jadi mereka pagi itu Langsung lihat Menanti- ya. lihat, Nantikan kemarin malam ngintip nggak nih mama gitu. Ah. Jadi connection itu memang hal yang Iya. penting banget. Dan itu perlu diusahakan, dibangun terus Dibangun. seperti itu. Betul. Bagaimana untuk pasangannya? Bagaimana supaya tetap bisa kompak walaupun dalam long distance gitu, kompak dalam ya secara strategis ataupun secara nilai-nilai Iya. rohani gitu, walaupun mereka terpisah jarak gitu, Bu. Tipsnya gimana ya? Tipsnya adalah bertukar, bukan tukaran ya, tetapi bertukar pikiran dan bertukar perasaan. Jadi ada empati ya dengan pasangan yang Betul. satunya seperti itu ya, Bu. Jadi nggak hanya cerita yang kecil-kecil itu kan kadang-kadang ya pasangan itu mikir nggak ada apa-apa kok hari ini yang terjadi ya. Tetapi kecil-kecil aja yang rutin hari ini ngapain aja, terus tadi ada kejadian apa. Nah itu yang kelihatannya Simple nggak itu ya. penting, iya. Terus mungkin ada diskusi soal apa, soal anak atau apa. Jadi banyak-banyak ngobrol, bertukar pikiran, bertukar perasaan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, menurut kamu gimana. Nah itu tuh menolong ya. Terutama dari istri ya biasanya. Banyak Yang cerita. banyak Ya. cerita ya. Ya sebenarnya dari semua pembicaraan kita tadi ya sebenarnya kembali lagi ya Bu ya, kembali lagi ke relasional, bener ya Bu ya? Betul. Harus dibangun, harus secara intensional kita bangun satu sama lain kan gitu kan. Iya. Seperti Yesus juga kan, Yesus juga secara intensional dia mau berelasi dengan murid-muridnya, berelasi dengan orang-orang di sekitarnya kayak Iya, gitu ya. betul. Kuncinya parenting itu relasional. Jadi bisa seminar sendiri kalau Bisa. teori. Dan itu kata kunci yang sangat penting, relasional dan mesti intensional. Iya. Iya, nggak bisa autopilot. Mau relasi pasangan, mau relasi dengan anak harus intentional. Karena kadang kita pikir udah lepas landas Salah kok. kan gitu kan. Ya udah ini akan bergulir dengan sendirinya baik. Nggak bisa gitu kan. Kalau pasangan suami istri mesti ngedate lagi ya kan. Iya. Dating atau ngobrol atau Iya. apa. Oke, intentional dan relational. Relation. Sekalipun terpisah jarak gitu Iya. ya. Betul. Nah, kalau dari tadi kita bicara mungkin mengenai anak-anak yang kebanyakan normal ya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang dikaruniai anak-anak berkebutuhan khusus, special needs children gitu, Bu. Bagaimana ya untuk orang tua bisa melihat bahwa ini bukanlah sebuah hukuman atau akibat Kutukan. dosa ya, atau kutukan gitu. Tapi ini pun sebuah anugerah gitu, Bu. Cara pandang apa yang mesti kita miliki? Cara pandang anugerah. Cara pandang anugerah ya. Udah dijawab. Oke. Bahwa apapun kondisi anak yang Tuhan berikan itu adalah anugerah gitu ya, Bu ya. Iya, dan sebenarnya itu dengan anak ya ada satu perkataan yang bagus sekali ya. Jadi ada satu hamba Tuhan yang anaknya sudah dewasa, kemudian beliau katakan, waktu anak saya beranjak dewasa, saya menyadari bahwa ternyata bukan hanya utamanya adalah anak itu dianugerahkan atau dikaruniakan kepada orang tua, karena kan orang sering katakan ya selamat ya dikaruniai anak gitu ya. Iya, anak adalah anugerah, tetapi di sisi lain karena anak itu akan selalu membutuhkan orang tuanya ya. Sebenarnya orang tua itu dianugerahkan oleh Tuhan untuk anak. Karena sampai anak beranjak dewasa pun nanti ya anaknya udah menikah, punya anak, tetap kan nanti panggil mama papanya kan. Iya. Nggak jadi om tante ya. Dan maksudnya selama relasi itu jembatannya nggak putus antara orang tua dan anak, mereka akan tetap butuh kita. Sampai mereka punya anak sekalipun, mereka akan tetap tanya, "Mah atau Pa, ini gimana ya anaknya?" Jadi tetap kita akan jadi parentsnya mereka, walaupun perannya mungkin udah bergeser ya seiring mereka usianya bertambah, tapi kita tetap parentsnya mereka. Jadi sebenarnya tuh lebih kebalik ya, bukan anak yang diberikan dan dikaruniakan kepada kita, tapi kita perlu melihat bahwa kita ini loh dipercaya dan hidup kita ini memang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahkan ketika anak itu juga mempunyai special needs ya Bu sebenarnya ya. Betul.
Iya, dan memang nggak mudah ya, nggak Iya, mudah betul. gitu. Memang nggak mudah, tantangannya sangat besar gitu. Nah, apalagi kalau nggak ada support system, makanya kan orang-orang di sekitar, keluarga dan gereja. Dan lebih susah lagi kalau orang tuanya belum bisa menerima gitu. Ya, berarti dari penerimaan dulu ya harusnya ya. Iya, dan itu memang satu perjalanan ya. Jadi saya nggak bisa katakan harus menerima, nggak Ya, bisa. ya. Menerima itu nggak cocok, nggak match dengan kata harus gitu. Karena itu sebuah perjalanan Iya, iya, gitu. iya. Kita akan sangat nggak punya perasaan, nggak berempati kalau kita matchkan kata menerima itu dengan Dengan harus. Karena kita perlu memang penerimaan itu, tetapi kita ya memang seiring berjalannya waktu gitu. Dan ya Iya, Sebuah proses sebuah penerimaan. Iya, Tadi proses. aku pengen bahas satu lagi. Tadi kan ketika wanita bilang bahwa parents itu yang dianugerahkan untuk anak kita kan. Iya. Kan ketika kita udah dewasa pun kita tetap manggil papa kita ya papa Papa, mama kan mama, gitu kan. Ada iya. apa-apa juga telepon kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana nih kalau si grandparents ini, aku menulis si grandparentnya ya, Iya. grandparentnya atau kakek neneknya ini, dia melakukan parenting ke anak kita gitu kan. Oh, oke. Kan Iya, stylenya udah iya. beda nih kan gitu Iya, kan. betul. Kadang kan kasusnya banyak gitu ya. Iya, betul banget. Banyak reels tentang itu. Papa mamanya nggak boleh, terus begitu kena grandparents-nya langsung ya nggak apa-apa, Iya. ya permisif kan jadinya Iya, kan. betul, betul. Gimana mengatasi itu? Kerupuk nggak boleh, kamu batuk. Nah, kasih dong. Titip di rumah Nai semua boleh. Iya. Aduh, iya. Emang nggak saya nggak setuju ya kalau Iya. grandparents ya udah grandparents aja. Maksudnya Tidak parenting ya berarti. iya, kakek nenek ya kakek nenek gitu. Yang mereka bukan parents lagi, mereka grandparents Oke, gitu. iya. Jadi mereka parentsnya kita, tetapi tetap kita parentsnya anak. Jadi memang itu perlu dibahas juga ya kalau memang itu terjadi, itu perlu dibicarakan bahwa kalau terjadi dualisme seperti itu akan merusak anak Iya. gitu. Akan sangat merusak gitu. Memang iya, saya lihat tuh dan di ruangan konseling saya dengan klien-klien itu terbukti nyata adanya bahwa kalau grandparentsnya tidak sekata dengan orang tuanya, itu akan berat parentingnya gitu. Pasangan ini juga bisa konflik karena kan Iya. nanti ini orang tuanya siapa ngomong apa, Ya terus betul. ini konflik anaknya juga kena imbasnya Iya. gitu. Dampaknya kemana-mana Iya. nih nanti. Betul. Kompleks banget ya nampaknya berarti. Kompleks, iya. Jadi memang udah grandparents happy aja lah sama gitu. Gitu. Jadi oke, kita kasih batasan boleh ini, boleh itu, boleh ini ya. Nanti kakek neneknya ikutin Iya, iya. gitu. Yang have fun aja Iya. gitu. Berarti kita harus kasih buku manual. Iya, Begitu titip ini adalah Buku manual. pedoman dari Pedoman. ini. Iya, betul. Benar. Batasan itu mereka mesti ikutin. Iya, mesti tahu ya. Kalau persaingan antar orang tua bagaimana ya Bu? Pernah menjumpai juga di mana mungkin papa dan mama bersaing untuk mendapatkan afeksi atau Anak. kasih dari Iya. anak gitu. Bagaimana ya supaya antar pasangan ini bisa benar-benar kompak kayak tadi yang kita sempat bicarakan tanpa merasa bersaing untuk menjadi favorit anak gitu Bu. Iya, betul. Wah, bisa jadi konselor yang Ini bisanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, jawabnya nggak bisa Bu. Dia berpikir kritisnya kuat. bagus. Sekarang saya jadi tahu kenapa Pak Peter memilih Oh, itu. iya. Terus dikritisin terus nggak kapok ya kamu ya. Aduh. Iya, makanya itu penting pranikah tuh di situ. Oke. Masuk perannya bukan hanya kelas pranikah, tetapi konseling pranikah. Jadi nggak boleh sebenarnya nggak ideal pasangan itu mempersiapkan hari H pernikahan, pesta, ya kan, pemberkatan bagus banget, tapi yang dijalani seumur hidup sebagai pasangan itu nggak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah di situ gunanya konseling pranikah untuk pasangan berdua ini saling mengenal Iya. dan mengenal ke dalam diri mereka dengan baik. Terus kedua-duanya saling kenal kebutuhan apa yang masih ada nih di dalam diri saya, sehingga nanti waktu punya anak dia tahu saya ini sebenarnya punya kebutuhan untuk penerimaan. Nah saya nggak boleh nih sampai cari ini dengan
menggunakan anak saya gitu. Kan gitu ya, kadang kita butuh penerimaan, nanti anak nggak suka lagi sama saya, nanti anak menolak saya. Sebenarnya kan itu isunya ada dalam diri saya ya. Betul. Nah itu maka memang perlu digali dan perlu diproses di dalam konseling pranikah. Ya, Gitu. saya ingat sebuah satu pencerahan iya. ini. Tapi saya ingat satu quotes ya kemarin sempet itu kan. Jadi pasangan kita justru akan memunculkan apa? Masih istilahnya Sisi-sisi gelap. sisi bukan sisi gelap ya. Sisi- Apa? Trauma. Masa lalu kan gitu kan, Iya. waktu kita kecil atau Betul. kalau kita bicara bahasa kekristenan ya mungkin berhalanya kita kan gitu, penerimaan, Betul. terus misal apa Pengakuan, kan gitu betul. kan. Sangat, iya sangat. Dan itu bisa juga kita terapkan di anaknya kita kan jadinya kan kayak gitu. Kalau kita bicara di masalah apa ayah ibu yang bersaing itu gitu. Betul. Apa tuh yang kalau pakai kata berhala ya apa berhalanya kita ya? Apa kebutuhan yang kita tuh cari, yang Iya, kita iya. mau itu untuk isi di dalam diri kita. Nah, menarik. Betul. Jadi ingat juga kadang orang tua ingin anaknya berprestasi dan apa itu karena orang tuanya sendiri mungkin Pengen butuh Untuk apa tuh? Untuk achievement siapa? apa iya, Iya. betul ya. Makanya emang sangat perlu tuh orang tua yang punya self awareness ya, mau menilik ke dalam diri gitu. Sebenarnya saya melakukan ini itu untuk apa? Untuk siapa? Motivasinya ya, baik lagi tadi di awal Betul. ya, motivasinya. Oke. Nah, ini ada satu kisah menarik, Bu, yang mau saya tanyakan. Kalau zaman dulu kan mungkin perkara mental health atau apa itu kurang nggak begitu ini ya terperhatikan ya. Jadi anak itu banyak sampai nenek saya aja anaknya 9 gitu. Nah, kalau zaman sekarang ini kan punya 2 anak aja kayaknya untuk membagi perhatian aja susah gitu. Nah, sehingga kadang ditambah kesibukan orang tua, anak yang satu dengan anak yang lain itu merasa kok papa mama lebih sayang sama dia daripada sama aku. Jadi kayak merasa orang tuanya pilih kasih gitu. Ada tips nggak Bu gimana caranya supaya anak itu nggak merasa bahwa orang tuanya itu pilih kasih gitu antara dia dengan saudaranya? Oke. Jadi salah satu hal praktis yang bisa dilakukan adalah waktu berkualitas bersama dengan masing-masing anak. Jadi misalnya nih kakak dengan kakaknya, jadi mama dengan kakak, papa dengan kakak ada waktu dating ya. Jadi ada waktu berdua keluar ngapain, ngobrol ya. Yang khusus hanya dengan satu anak aja. Kemudian nanti dengan adiknya, mama sendiri, papa sendiri. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Yang kedua, kita perlu menerima memang kenyataan bahwa anak itu punya persepsinya sendiri. Jadi walaupun kita udah semaksimal mungkin kita berusaha menyayanginya sama dan pasti kita sayang dua-duanya. Ya, tetapi anak bisa tetap persepsinya itu berbeda melihat perlakuan orang tuanya, gitu. Dan kan kita nggak bisa selalu sempurna ya. Kadang-kadang kita nggak bisa konsisten memperhatikan atau terus kemudian anak merasa, aduh kok saya rasanya nggak terlalu diperhatikan. Nah maka yang orang tua bisa lakukan adalah terima perasaan anak yang dia merasa kok papa mama pilih kasih. Itu diterima dulu, justru jangan dimarahin. Ya enggak, tuh nggak mungkin papa mama itu sayang cuma salah satu, itu nggak mungkin. Nanti ya. Dan itu kan dismisif ya, mendismiss menyingkirkan perasaan anak gitu, sehingga anak malah makin merasa tuh kan bener, saya nggak disayang kan, karena saya nggak didengerin. Padahal saya menyatakan apa yang menjadi isi hati saya nih, tapi saya nggak didengerin, saya justru malah dimarahin. Tuh kan bener, makin meneguhkan bahwa iya saya nggak disayang gitu. Jadi diterima, aduh maaf ya kalau papa mama membuat kamu merasa seperti itu. Terus ditanya, apa yang membuat kamu ngerasa seperti itu tuh perlakuan papa mama yang mana? Nanti dia ceritakan yang ini. Iya. Kalau memang papa mamanya salah ya minta maaf gitu. Aduh iya ya, dipikir-pikir bener juga yang kamu bilang ya. Kesannya jadi nggak bener ya papa mama seperti itu. Minta maaf kalau salah, kalau enggak oke, terus apa lagi, digali lagi. Tapi diterima, memang itu yang dia rasakan gitu. Tetap harus divalidasi dulu ya emosinya ya. Betul. Dan diterima dulu bahwa mereka memang merasakan hal itu kan. Betul. Jadi mereka itu bukan memusuhi kita, kemudian ingin membuat kita merasa
guilt tripping kita atau membuat kita merasa jadi orang tua yang nggak benar atau apa, enggak, itu memang perasaan mereka tuh apa adanya yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi justru ditanya dan justru dibuka tuh kesempatan, itu kesempatan yang bagus banget karena dia lagi buka perasaannya. Justru kesempatan yang bagus banget untuk orang tua menunjukkan kasih. Gitu, enggak loh, ternyata papa mama juga dengerin aku, ternyata papa mama juga mau menerima aku. Justru malah dibuka nih kesempatan, misalnya Kak, kalau kamu ada hal-hal yang kamu mau sampein lagi, bilang ya, mama papa seneng loh kamu cerita kayak gini-gini, ngomong ya, gak apa-apa gitu. Nah itu justru kesempatan ya untuk mengajar dan masuk ke dalam hati anak dan membangun rasa aman untuk anak itu untuk bercerita. Betul. Jadi Relational anggap time. betul, anggap itu tuh pintu untuk masuk ke hatinya karena dia lagi buka hati. Gitu. Oke, berarti ada 2 kuncinya tadi, quality time untuk masing-masing anak. Betul. Yang kedua, Penerimaan. terima apa yang mereka Menjadi jelaskan perasaan, dan apa yang mereka rasakan tadi ya, divalidasi. Betul. Oke, ini menarik banget. Kayaknya banyak pastinya parents yang juga punya nih kendala yang sama ya dalam mendidik anaknya dalam hal ini gitu. Udah pack banget sih ini ya. Banyak banget pencerahan dan pemahaman yang baru yang didapat ya. Semoga tidak makin memperkeruh ya. Makin banyak PR-nya gitu. Harus buat buku manual. Oke Bu, terima kasih banyak untuk waktunya, bincang-bincangnya very ini ya, inspiring dan enlarging our mind gitu. Jadi tambah takut atau tambah siap nih? Ya, mudah-mudahan siap. Iya. Amin. Oke, sebagai penutup Bu dari podcast kita, boleh kasih kesimpulan mengenai parenting, khususnya Christian parenting. Kita itu menjadi orang tua nggak ada sekolahnya dan nggak ada manual booknya tadi dikatakan ya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita. Jadi belajar untuk bukan hanya belajar parenting, tetapi belajar dan sadar untuk sengaja bersandar sama Tuhan. Karena kita mau lindungi anak, kita mau pakai jurus parenting terbaik sepanjang masa, mau kayak apapun kita, kalau tidak ada Tuhan itu nggak bisa gitu. Jadi learning to lean sama Tuhan, belajar bersandar sungguh-sungguh dan tahu bahwa ada hal-hal yang bagian saya lakukan sebaik mungkin, ada hal-hal yang menjadi bagian anak karena anak juga ada perannya ya, dan ada hal-hal yang menjadi bagiannya Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan Connect Talks di episode ini. Silahkan subscribe, silahkan tunggu lagi untuk Connect Talks di berikutnya. Connect with God, Connect with people.